Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jailani. NIM 858966887. Di sini saya berasal dari program studi PGSD asal instansi UT Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang mana guna memenuhi tugas pada mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga. Baik, langsung saja pada pembahasan. Pada pembahasan yang pertama kali ini saya akan menjelaskan terkait penyakit, yaitu meliputi penyakit menular dan tidak menular. Tapi sebelum itu saya ingin menyinggung terkait kesehatan, yang mana kesehatan itu merupakan kondisi di mana semua organ kita berfungsi secara normal dan optimal. Dan penyakit merupakan kondisi abnormal dalam tubuh yang menyebabkan gangguan kesehatan pada individu. Dua kategori utama penyakit yang umum dikenal adalah penyakit yang menular dan penyakit yang tidak menular. Untuk penyakit yang menular ini disebabkan oleh mikroorganisme yang dapat ditularkan dari satu individu ke individu yang lain. Sementara penyakit tidak menular tidak disebabkan oleh mikroorganisme, akan tetapi dapat ditularkan dari satu individu ke individu lain. Jadi begitu. Penyakit menular itu disebabkan oleh agen infeksius seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Nah, begitu teman-teman. Penularannya dapat melibatkan kontak langsung dengan individu yang terinfeksi atau melalui vektor seperti halnya nyamuk atau hewan yang lain. Beberapa contoh penyakit menular diantaranya yaitu ada influenza, HIV, dan yang terbaru kemarin COVID-19. Sementara penyakit tidak menular tidak disebabkan oleh agen infeksius dan tidak dapat ditularkan dari satu individu ke individu yang lain. Faktor-faktor seperti gaya hidup, pola makan, faktor genetik, dan lingkungan sangat berperan dalam timbulnya penyakit ini. Beberapa contoh penyakit yang tidak menular yaitu diantaranya ada penyakit jantung, diabetes, kanker, dan penyakit paru-paru dan lain sebagainya. Penyakit menular seperti pandemi, influenza, atau HIV dapat memiliki tingkat kematian yang tinggi. Sementara penyakit yang tidak menular seperti penyakit jantung dan kanker dapat menyebabkan kematian secara bertahap. Penyakit menular dapat menyebabkan beban kesehatan yang signifikan dalam waktu singkat, sementara penyakit yang tidak menular cenderung memerlukan perhatian kesehatan jangka panjang. Jadi di sini jika ada yang bertanya, lebih bahaya mana antara penyakit menular dan tidak menular? Ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa penyakit yang menular itu jauh lebih berbahaya karena dapat menular dari satu individu ke individu yang lain dengan cepat dan dapat juga menimbulkan kematian seperti halnya COVID-19 kemarin.
sehingga menyebabkan pandemi dan kematian massal. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait bagaimana sih menu seimbang yang harus dikonsumsi oleh anak-anak supaya dapat bertumbuh kembang dengan baik. Menu seimbang menjadi kunci utama dalam memastikan anak dalam mendapatkan nutrisi yang cukup dan beragam untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya dengan baik. Di sini terdapat prinsip-prinsip menu makanan seimbang untuk anak. Yang pertama yaitu terkait kebutuhan nutrisi yang diperlukan. Di antaranya ada karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua terkait variasi makanan yang cukup. Nah, kategori makanan yang cukup di sini meliputi buah-buahan, sayuran, dan produk susu. Dan untuk porsi yang sesuai dengan umur, untuk anak usia dini yaitu usia 3-6 tahun, porsi lebih kecil dengan fokus pada makanan yang mudah dicerna seperti buah-buahan, sayuran, dan sumber protein ringan. Selanjutnya untuk anak yang prasekolah dari usia 6 sampai 12 tahun, yang mana porsinya lebih besar dengan penambahan karbohidrat, protein, dan lemak sehat yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan. Selanjutnya pola makan yang teratur dan asupan cairan yang cukup. Adapun selanjutnya yaitu terkait contoh menu seimbang. Contohnya yaitu ketika sarapan dianjurkan untuk makan oatmeal dengan potongan buah-buahan. Yang kedua, telur rebus atau dadar. Yang ketiga, segelas susu rendah lemak atau yogurt. Dan untuk makan siang, di sini dianjurkan yang pertama nasi atau roti gandum sebagai sumber karbohidrat. Yang kedua, sayuran hijau. Yang ketiga, daging ayam atau ikan panggang. Yang keempat, buah-buahan sebagai penutup. Dan contoh menu seimbang untuk makan malam yaitu dianjurkan yang pertama, kentang manis. Yang kedua, sayuran berdaun hijau. Yang ketiga, daging sapi atau tofu sebagai sumber protein. Dan yang keempat, air putih atau jus buah tanpa gula. Oke, dan untuk pembahasan selanjutnya kali ini saya akan membahas terkait domain-domain yang ada pada pendidikan jasmani dan olahraga. Pembelajaran penjaskes tidak hanya menyangkut aspek fisik atau keterampilan motorik saja, tetapi juga melibatkan domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga domain ini memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran di bidang penjas orkes. Yang pertama terkait domain kognitif, yang mana ini mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman. Ini mencakup proses berpikir, mengingat, memahami, dan menerapkan konsep-konsep yang terkait dengan materi pelajaran. Dan untuk pentingnya domain kognitif dalam penjas orkes yaitu sebagai perencanaan program pembelajaran dan meningkatkan pemahaman pada peserta didik. Yang kedua, pengertian domain afektif, yang mana kalau domain afektif ini berkaitan dengan perasaan, nilai, sikap, dan motivasi. Ini mencakup respons emosional dan aspek-aspek afektif lainnya. Dalam penjas orkes, domain afektif mencakup pengembangan sikap positif
terhadap aktivitas fisik, semangat, sportivitas, dan motivasi. Dan pentingnya domain afektif ini yaitu untuk membentuk sikap positif dan mengembangkan empati. Yang terakhir yaitu terkait domain psikomotor, yang mana di sini mencakup keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang. Ini melibatkan aspek-aspek seperti koordinasi, keseimbangan, kecepatan, dan kekuatan tubuh. Dalam penjelasan orkes, domain psikomotor mencakup penguasaan teknik-teknik olahraga, peningkatan keterampilan motorik, dan perkembangan kemampuan fisik secara umum. Pentingnya domain psikomotor ini yaitu yang pertama sebagai pengembangan keterampilan motorik, yang kedua peningkatan kondisi fisik. Dan pentingnya ketiga domain tersebut dalam penjelasan orkes yaitu meliputi sebagai satu, menciptakan pendekatan holistik terhadap pembelajaran, yang kedua keselarasan dengan prinsip belajar holistik, yang ketiga menghasilkan individu aktif dan berkompeten. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin video yang saya buat ini sangat sederhana, tapi saya berharap bisa memenuhi standar dalam penugasan tugas penjas orkes kali ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.